Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Pada pembelajaran kita ini tentang dari pengertian, pemanasan, dan pendinginan, terus tujuan, manfaat, serta tata cara geraknya. Nah, yang pertama itu ada pengertian pemanasan dan pendinginan. Pengertian pemanasan menurut KBBI adalah sebagai rangkaian persiapan sebelum pertandingan atau pelatihan. Sedangkan pendinginan adalah sebagai upaya kegiatan untuk mendinginkan sesuatu. Yang kedua, itu ada tujuan dari pemanasan dan pendinginan. Tujuan dari pemanasan dan pendinginan adalah untuk membiasakan sistem kerja dan pembuluh darah saat, sebelum, dan sesudah melakukan aktivitas olahraga. Berikutnya ada manfaat dari pemanasan dan pendinginan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pemanasan terlebih dahulu. Manfaat pemanasan itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan aliran darah ke otot sehingga oksigen dan nutrisi juga meningkat. Dan yang kedua, mencegah kelelahan yang berlebihan pada otot dan jantung. Dan yang ketiga, mempersiapkan saraf dan hati sebelum melakukan olahraga agar bekerja tidak terlalu keras. Nah, selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan itu ada 3. Yang pertama, membantu detak jantung serta pernapasan kembali normal. Yang kedua, membantu mempersiapkan otot untuk aktivitas olahraga selanjutnya. Dan yang ketiga, membantu menghilangkan metabolit dari otot atau zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme. Ibu akan menjelaskan tentang cara pemanasan dengan penguluran. Nah, penguluran otot leher. Yang A, penguluran otot leher, yaitu cara melakukan penguluran otot leher adalah sebagai berikut. Dilihat ya untuk contohnya. Yang gerakan pertama itu berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Yang kedua, gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Gerakan kedua, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Selanjutnya, rebahkan kepala ke kiri dan ke kanan. Manfaat dari penguluran otot leher adalah untuk melatih yang pertama, penguluran otot leher kanan, yang kedua, penguluran otot leher kiri, dan yang ketiga, penguluran otot tengkuk, dan yang keempat, penguluran otot leher depan, dan yang terakhir adalah keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang B, ada penguluran otot lengan dan bahu. Cara melakukan penguluran otot lengan dan bahu. Gerakan yang pertama, kedua kaki kalian itu harus dibuka selebar bahu, pandangan lurus ke depan, rapatkan kedua telapak tangan, semua jari-jari saling mengait, luruskan kedua lengan ke atas, dan tahapan terakhir adalah tahan beberapa saat. Gerakan kedua, kedua kaki kalian itu dibuka selebar bahu, pandangan lurus ke depan, rapatkan kedua telapak tangan, semua jari saling mengait, luruskan kedua lengan ke depan, dan yang terakhir adalah tahan beberapa saat. Untuk gerakan ketiga, kedua kaki dibuka selebar bahu, pandangan lurus ke depan, kedua tangan diayun ke belakang, rapatkan kedua telapak tangan, jari-jari saling mengait, luruskan kedua lengan, dan tahan beberapa saat. Gerakan selanjutnya, gerakan keempat. Gerakan keempat, yang pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu, pandangan lurus ke depan, siku tangan ditarik ke belakang kepala, dan yang terakhir, tahan beberapa saat. Gerakan yang terakhir, gerakan kelima. Yang pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu, selanjutnya pandangan lurus ke depan, siku tangan ditarik dengan ditekan sampai mendekati leher bagian depan, dan yang terakhir tahan beberapa saat.
Manfaat dari penguluran otot lengan dan bahu adalah melatih yang pertama peregangan sendi bahu, yang kedua peregangan sendi siku, yang ketiga peregangan pergelangan tangan, yang keempat peregangan sendi jari tangan, dan yang kelima penguluran otot punggung, dan yang terakhir adalah penguluran otot dada. 3. Ada penguluran otot pinggang. Nah, cara melakukan penguluran otot pinggang adalah yang pertama itu kalian harus berdiri dengan kaki terbuka. Selanjutnya, kedua tangan lurus ke depan, bungkukkan badan, masukkan kedua tangan melalui celah kedua kaki. Dan yang terakhir adalah lakukan berulang-ulang. Nah, di sini juga ada manfaat dari penguluran otot pinggang. Penguluran otot pinggang sebagai berikut. Yang pertama, peregangan otot pinggang. Yang kedua, manfaatnya peregangan otot punggung. Dan yang terakhir adalah peregangan otot kaki. Yang keempat, penguluran otot kaki. Caranya adalah yang pertama, carilah pasangan, kemudian duduk berselonjor, saling berhadapan. Yang kedua, telapak kaki rapat saling bertemu. Yang ketiga, kedua tangan saling menarik. Dan yang terakhir adalah hati-hati jangan sampai terlepas. Nah, di dalam penguluran otot kaki ada manfaatnya, yaitu yang pertama untuk melatih kelenturan otot pinggang, yang kedua melatih kekuatan otot kaki, dan yang ketiga adalah peregangan otot paha. Penguluran otot tumit dan kekuatan otot lengan. Dan yang keempat itu ada penguluran otot tumit dan kekuatan otot lengan. Nah, caranya itu adalah carilah pasangan, kemudian saling berhadapan. Selanjutnya, keduanya saling memegang pundak. Yang ketiga, kuda-kuda kaki kanan depan. Kuda-kuda kaki kanan depan. Yang keempat, ayo saling mendorong. Dan yang terakhir, kaki kuda bergantian. Ada manfaat dari penguluran otot tumit dan kekuatan otot lengan adalah untuk melatih kekuatan otot lengan. Dan yang kedua, untuk melatih kekuatan otot paha. Dan yang terakhir adalah untuk melatih kekuatan otot punggung. Alhamdulillah, baik anak-anakku, kita sudah selesai melakukan pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.